Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita jumpa lagi dalam renungan harian keluarga di hari ini. Sesungguhnya mendengar firman Tuhan setiap hari akan selalu memberi kita semangat dan iman kita pun akan semakin diteguhkan dalam menghadapi berbagai tantangan dan cobaan di tengah dunia ini. Saudaraku, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur karena Engkau berkenan memberi kami hari baru untuk kami jalani. Kami hendak beraktivitas dan kami bermohon pertolongan Tuhan agar supaya kami dapat mengisi kehidupan di hari ini dengan melakukan kehendak Tuhan. Oleh karena itu sejenak kami menyiapkan waktu, hati, dan pikiran kami untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan, agar supaya kami benar-benar dapat mengisi kehidupan di hari ini dengan melakukan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita membaca bagian Alkitab yang menjadi perenungan kita di hari ini dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 9. Mari kita membaca bagian Alkitab dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Demikian bunyinya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Demikian pembacaan Alkitab di hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada orang yang beranggapan bahwa ketika menjadi Kristen, semua masalah pasti beres. Tidak akan ada lagi tantangan dan kesukaran hidup, tidak ada lagi penderitaan. Tentu saja ini adalah pandangan yang keliru, karena justru menjadi pengikut Kristus, kita akan menghadapi dalam tanda kutip peperangan melawan kuasa iblis. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini mau mengingatkan kita bahwa dalam menjalani kehidupan beriman, kita jangan lengah, tapi harus selalu siap siaga. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Ini merupakan anjuran supaya kita tetap ada dalam kewaspadaan, dan tindakan kewaspadaan ini harus dilakukan terus-menerus, harus dipelihara dan tetap dipertahankan. Mengapa hal itu harus selalu dilakukan? Dikatakan di ayat yang ke-8, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Berjalan keliling di sini menunjukkan bahwa si iblis bertindak aktif dan terus bergerak. Kita bisa bandingkan ini dengan apa yang dicatat dalam Ayub 2 ayat 2. Ketika Tuhan Allah bertanya kepada iblis, "Dari mana engkau?" Iblis menjawab, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Jadi iblis tidak pernah berhenti berusaha mencari mangsa. Selanjutnya, seperti singa yang mengaum-aum, mau menggambarkan kekuatan, kekuasaan, kekejaman yang mau ditunjukkan oleh kuasa si jahat untuk mengintimidasi, menghancurkan, dan membinasakan anak-anak Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbagai pergumulan dan penderitaan hidup yang kita alami bisa dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan kita. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita ada dalam penderitaan, iblis akan mulai mempengaruhi hati dan pikiran kita untuk berpikir negatif. Kita akan berpikir Tuhan itu tidak adil. Kita akan
berpikir Tuhan tidak mau menolong, Tuhan meninggalkan saya. Iblis akan membuat kita kehilangan pengharapan, meragukan kuasa Tuhan, dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Karena itu sangat penting juga untuk selalu ingat, sebagaimana dicatat di dalam ayat 9 bagian akhir, bahwa sesungguhnya semua orang percaya mengalami pergumulan yang sama. Dengan demikian kita tidak akan mengasihani diri sendiri karena merasa hanya saya yang menderita. Kita tidak akan berpikir Tuhan tidak adil atau Tuhan pilih kasih. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, menghadapi situasi-situasi seperti ini, kita jangan pernah takut dan menyerah, tetapi harus lawan. Karena hidup percaya dan berserah kepada Tuhan bukan berarti kita diam saja dan tidak berbuat apa-apa. Nah, bagaimana cara kita melawan kuasa iblis? Di ayat 9 mencatat, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Jadi hanya dengan beriman teguh kepada Tuhan, maka kita dapat melawan kuasa iblis. Seburuk apapun keadaan hidup yang kita alami, kita harus tetap yakin dan percaya kepada Tuhan, bahwa Dialah satu-satunya yang memiliki kuasa di atas segala-galanya. Dialah penolong kita. Dialah yang dapat mengalahkan kuasa iblis. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk dapat memiliki iman yang teguh, maka marilah kita tetap bergaul akrab dengan Tuhan. Mari kita bangun hubungan dengan Tuhan dalam doa. Kita rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan dan menjalani hidup dengan melakukan perintah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman di hari ini. Biarlah kami akan selalu ingat, kami memiliki Tuhan yang hebat dan luar biasa. Tuhan yang penuh kuasa, yang dapat melakukan segala hal dalam hidup kami. Ketika kami ada dalam keadaan hidup yang sulit, ketika kami ada dalam tekanan, ketika kami menghadapi tantangan dan pergumulan, ajarlah kami untuk selalu mengandalkan Tuhan. Kami tetap kuat dan teguh dalam iman. Kami tidak akan pernah meragukan Tuhan, apalagi sampai meninggalkan Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya dalam segala kelemahan dan keterbatasan, kami akan tetap ingat bahwa kami memiliki Engkau Tuhan, yang merupakan penolong yang setia dalam hidup kami. Kami ada di tengah dunia ini, di mana kami ada di tengah kehidupan yang penuh dengan kejahatan, dan kami harus membentengi diri kami. Kami harus waspada dan mawas diri. Karena itu kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan akan selalu menolong kami supaya tetap memusatkan perhatian, hati dan pikiran kami kepada Tuhan. Ketika kami menghadapi pergumulan, kami akan selalu mencari Tuhan dan tidak mencari pertolongan pada kekuatan-kekuatan lain di luar Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami dimampukan untuk melawan kuasa si jahat yang berusaha sedemikian rupa untuk mengganggu, untuk merongrong kehidupan kami. Berbagai cara dilakukan oleh iblis untuk merampas kami dari Tuhan. Oleh karena itu kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam genggaman tangan Tuhan, agar supaya kami sungguh-sungguh merasa aman dan damai. Terima kasih ya Tuhan, diberkatilah kami semua ketika melaksanakan seluruh aktivitas, tugas kerja kami merealisasikan rencana-rencana dalam hidup ini, terutama di sepanjang hari ini. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada dalam berbagai pergumulan hidup, mereka yang ada dalam tekanan, mereka yang mengalami kesulitan. Kiranya Tuhan akan jawab setiap pergumulan, dan biarlah mereka tetap mengandalkan Tuhan dan tidak mencari pertolongan di tempat lain. Kami pun berdoa bagi setiap orang yang boleh menikmati
berbagai keberhasilan, kesuksesan, kiranya mereka akan selalu ingat bahwa semua itu datangnya dari Tuhan. Karena itu pujian, hormat, ucapan syukur dipersembahkan hanya untuk Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, diberkatilah semua orang yang mau memberi diri dalam pelayanan gereja Tuhan. Diberkati seluruh orang percaya yang tetap setia untuk terus mendengarkan firman Tuhan. Kehidupan kami akan terus dikuatkan, diteguhkan. Iman kami akan tetap kuat dan tidak goyah, sehingga kami mampu untuk menghadapi dan melawan kuasa iblis. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dengan semua rencana tugas kerja kami hari ini hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, demikianlah firman Tuhan di hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang tetap setia mengikuti renungan harian keluarga ini. Selamat beraktivitas, tetap kuat dan jangan goyah. Tetaplah berdoa, rajin membaca Alkitab, dan jadilah berkat. Tuhan Yesus akan selalu memberkati. Shalom. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.